Oke, karena kita sudah pada kumpul, kita mau bahas apa nih? Kayaknya serius amat. Udah deh, kalian gak usah pasang muka tegang kayak gitu. Gue jadi ngeri anjir. Ini bener-bener lebih ngeri dari yang kalian pikirkan. Kita terima laporan dari beberapa kontestan kalau mereka telah diintip oleh seseorang waktu mereka ganti baju. Anjir, orang cabul berarti itu. Lah, kok bisa di asrama ini ada kejadian kayak gitu? Ini masalah yang serius. Kita harus segera menangkap orang itu. Kalau tidak, kita tidak tahu kegilaan apa lagi yang bakal si cabul itu lakukan. Oh my god, tidak. Jangan sampai dia mengintip Yuli gue. Yuli itu punya gue. Gak usah sosok perhatian. Gue yang bakal jagain Yuli. Kalau gue berani taruhan nyawa buat Yuli. Dih, itu pipi atau cabe? Tapi kalau sampai si cabul itu ngintip gue, bakal gue colok matanya sampai keluar. Mantap. Gatel tangan gue, pengen mukul tuh orang cabul. Gue juga. Gimana kalau kita ronda bareng ntar malam? Kalian mau ronda atau mau berdua-duaan? Lu ini gimana, Raja? Masa lu bikin cewek lu begadang malam-malam? Bima, apaan sih lu? Gue ini mau ngeronda sama bebek aku, bukannya mau pacaran. Kalau Alicia ikut ngeronda, berarti gue juga harus ikut. Mana mungkin gue biarin bestie gue berdua-duaan sama Raja. No. Bestie first. Raja itu nomor 2. Betul. Gue Upin. Dan Mira, Ipin. Kita itu kembar dan selalu bersama. Termasuk kalau ronda. Mantap. Kalau kita Upin Ipin, berarti Alicia itu Kak Ros. Terus Raja adalah Abang Saleh. Anjir, gue disamain sama Boti. Yang lain kek, emang gak ada tokoh lain di Upil Ipil? Ada tuh dalam kakeknya si Upil. Enggak. Gue gak mau. Gue maunya jadi pacarnya Kak Ros. Kamu ini ada-ada aja. Emang Kak Ros punya pacar? Ada, pacarnya Raja, si tampan dari negeri Sakura. Weh, keluar dari alur lo. Mana ada pacarnya Kak Ros? Galaknya melebihi cewek kalau lagi M. Hahaha. Benar. Emang Alicia itu cocok jadi Kak Ros. Versi pendekar. Langsung disabet si Upil sama Ipil. Pantesan gak punya rambut. Ternyata Kak Ros yang botakin. Kalian ini lagi ngebahas apa sih? Kita ini lagi rapat anjir. Yang kita bahas ini orang cabul, bukan Upil Ipil. Iya, sorry. Iya, Yuk, kita lanjut. lanjut. Kalau kita dapat bukti sedikit aja tentang si cabul, kita bisa ngelaporin dia ke polisi. Kenapa harus nunggu bukti? Laporan saksi mata aja udah cukup buat polisi bertindak. Kita nggak boleh melibatkan polisi. Karena event ini pasti bakal berantakan. Dan bahkan ditunda. Padahal mama gue udah ngeluarin dana yang besar buat acara ini. Bisa rugi mama gue. Benar juga. Kalau gitu kita harus tangkap basah orang itu. Pasti dia adalah orang yang sudah lama bekerja di asrama ini. Belum tentu. Bisa saja dia orang gila yang memang udah tahu kalau asrama ini bakal disewa untuk acara kontes kecantikan, di mana pasti yang nginep cewek-cewek cantik. Benar juga. Ini PR kita. Gimana kalau kalian patroli di asrama, biar kita yang cari data tentang karyawan di sini. Baik. Sebaiknya sekarang gue temui kepala asrama di sini.昨天
Nah, akhirnya makanannya siap. Gue foto dulu buat pansos di sosmed. Kalau gue adalah koki di acara ini. Kak Kevin pasti langsung bakal muji gue. Karena bisa bantu nyiapin makanan sebanyak ini dan semewah ini. Sangat diraukan ya, Dek. Kayaknya Kak Kevin gak bakal percaya. Biarin aja. Pokoknya dia harus muji gue. Kalau tidak, ya tahu akibatnya. Mending lo kasih lihat si Mochi tuh. Pasti dia bakal merengek minta makanan. Miau, miau. Aku lapar. Miau, miau. Wah, apa kabar si Mochi? Mochi kayaknya lagi bingung nyariin kita di kantin. Duh, kasihannya Mochi. Tenang aja, Mochi itu kucing ekstrovert. Jadi, dia gampang punya teman. Lagian kan ada Bu Kantin yang jagain. Halo Raja. Asa, gue dapat laporan kalau di asrama ini ada orang cabul yang mengintip cewek-cewek ganti baju. Jadi bilang ke cewek-cewek supaya tetap waspada. Kalau ketemu orang mencurigakan, semacam orang cabul gitu, telepon bagian keamanan. Oke, siap. Anjir, kalian tahu Raja bilang apa? Gak tahu, kan lo yang ditelepon. Dia bilang di asrama ini ada orang cabul yang mengintip cewek-cewek ganti baju. Apa? Ada orang cabul macam itu? Bener-bener anomali sekali. Kita harus waspada. Waduh, gue takut kalau Mira gue itu diintip. Kalau berani secabul itu ngintip Mira, hilang matanya satu. Hah? Sangat brutal, anjir. Udah yuk, kita samperin cewek-cewek. Kita harus kasih tahu ke mereka. Alice, kalian harus hati-hati. Karena di asrama ini ada orang cabul yang mengintip cewek-cewek ganti baju. Tetap waspada ya. Jangan sampai kalian diintip. Gue takut diintip sama orang cabul. Anjir, apalagi kalau sampai divideoin. Astaga, kok ada orang macam kayak gitu? Gue harus hati-hati kalau ganti baju. Guys, kalau kita ganti baju, harus gantian jaga-jaga. Jangan sampai ada orang yang mendekat ke kamar kita. Sangat berbahaya sekali, anjir. Orang cabul ini nekat banget. Gue takutnya pas kita tidur, malah kita diintip. Sangat mengerikan. Jadi takut tidur deh. Alamak, Alice, lu jangan nakut-nakutin, anjir. Masa gue harus melek terus sih? Asal orangnya gak masuk kamar kita aja. Ih, seremnya. Kalian harus tenang dan selalu waspada. Gue bakal jagain kamar kalian. Maksud? Lo mau tidur di depan pintu kamar mereka? Lah, kalau dia ngintip lewat jendela gimana? Kan ada gordennya. Kalau dia nyongkel jendela? Waduh, berat juga ya. Tapi kalian tenang aja. Kita bakal jagain pintu sama jendela kalian. Nah, kalau gitu jadi gak takut deh. Makasih, sayang. Hahaha. Iya, masuk. Permisi Pak, kita mau ngelaporin kalau ada orang cabul yang berkeliaran di asrama ini. Dan dia telah mengintip cewek-cewek ganti baju. Ah, masa sih? Selama ini asrama yang saya kelola aman-aman aja. Gak ada tuh kejadian apa-apa. Benar Pak, kita nggak bohong. Ini berdasarkan laporan dari cewek-cewek yang menjadi peserta kontestan. Oke, kalau gitu biar saya yang urus. Kalian mending urus aja event kalian. Baik Pak, tapi kita tetap nggak bisa tinggal diam. Kalau ketemu, bakal hilang matanya. Kita donasikan buat orang yang membutuhkan. Daripada mubazir matanya dipakai buat dosa. Ya benar sekali. Gimana kalau kita berhasil menangkap orang itu, langsung kita ikat aja di pohon, terus kita colok matanya. Hehehe, tenang. Biar saya aja yang urus. Kalian itu masih muda, jadi gampang terpancing emosi. Udah, mending kalian balik sana. Ini sudah malam, saya mau tidur.
Oke, baik, Pak. Permisi. 왜 자꾸 내 맘에 걸려 떠나지 못해 차갔던 날 멈추게 돼한 번도 Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya, Siti, reporter tercantik, teranggun. Udah, nggak usah kebanyakan kau. Iya, maaf. Sekarang kita ada di jamuan makan malam. Dan ternyata pemirsa, cara kontestan ini makan juga jadi penilaian para juri. Wow, berarti mereka harus makan dengan anggunli ya. Gak boleh barbar dan rakus. Ih, kalau gue nggak tahan. Karena makanan yang disajikan sangat lezat pemirsa. Iman gue nggak akan kuat lihat menu mereka. Yuk kita ke sana. Gimana Ucup? Lo ngiler nggak? Kalau gue pasti kalap. Yuk kita wawancara si cewek misterius Yuka. Itu tuh dia ada di sana. Wow, sekarang dia kelihatan beda dari kemarin. Lebih pede dan lebih anggun. Oh, ternyata kepo juga kau. Oke lah, gue juga kepo. Dan pasti para pemirsa di rumah juga kepo. Ini dia Yuka, guys. Kalian lihat. Dia makan dengan anggun sekali ya. Emang, dia sudah terbiasa dengan makanan berkelas. Coba kita wawancara. Halo Yuka. Iya, Gimana makanannya? enak sekali. Saya sering ikutan makan malam mewah bersama papa dan teman-teman bisnis papaku. Wow, emang kamu sangat berkelas. Apaan sih? Kenapa selalu Yuka yang diwawancara? Picek kali matanya si Kasiti itu. Bukan picek lagi, tapi udah kena peletnya si Yuka. Siapa tahu dia pakai tuyul buat bisa caper dan dapat perhatian dari orang-orang. Iya, benar juga. Muka kayak Yuka sih jauh banget kalau dibanding kita. Kenapa kita pun nggak pernah diwawancara? Lauren, Lily, kalian kan yang paling berkelas. Ayo jangan mau kalah, rebut perhatiannya Kasiti. Kalau saya sering ikut jamuan makan malam bersama keluarga kerajaan. Jadi makanan kayak gini sih, gue bilang ya biasa aja. Kebayangkan seberapa mewahnya makanan kerajaan. Saya juga sering tuh makan malam mewah dengan papaku bersama kolega bisnisnya. Jadi si Yuka itu tidak spesial lah. Hah, bohongnya aja tak kelihatan tuh. Dalam rangka apa Papa Tiri lo ngajak lo makan malam sama koleganya? Emangnya lo ada urusan dengan kolega papa lo? Hah, gue tahu. Yuka yang sering dibawa papanya karena dia yang punya perusahaan, bukan lo. Ih, cicik banget. Jadi anak tiri aja sombong. Ih, sialan, bangke, monyet, anjing. Kutuk kupret kok. Selalu aja dia ikut campur urusan gue. Hah, awas lo. Wow, menarik sekali ya cerita keluarga mereka. Seperti ada intrik gitu. Tapi baiklah, saya nggak akan ikut campur. Yuk, Ucup, kita wawancara yang lain. Ngantuk banget gue. Padahal baru jam 9 anjir. Kalau kayak gini emang kita harus gantian jaga. Nggak kuat kalau kita ngeronda sampai pagi. Iya benar. Gimana kalau kita suruh Alicia, Yuli, Mira yang tidur duluan. Terus gantian, mereka bangun jam 1, kita yang tidur. Hah, benar juga. Kalau gitu gue telepon Alicia aja.
ada yang berjaga. Tuh, gimana ya caranya gue kasih ini pesanan ke Nona? Halo Nona, saya udah di depan, tapi ada yang jaga. Gimana nih? Gue gak mau tahu ya. Lo lompat pagar kek. Masa nggak bisa? Awas aja kalau sampai ketahuan. Ngerti? Iya Nona. Hah? Kesel banget aku sama Nona Loren. Galak, sombong. Ih, kalau nggak butuh duit, mana mau gue jadi kacungnya dia. Gue harus manjat nih. Mudah-mudahan mereka nggak ngeliat gue. Aduh, pantatku. Ih, pakai satu segala lagi. Ini gara-gara pagarnya tinggi banget. Dengar nggak? Suara apa itu? Itu kayaknya suara orang jatuh. Jangan-jangan itu si Cabul lagi. Yuk kita cek. Gue telepon Raja dulu. Suruh mereka waspada, karena si Cabul mulai beraksi nih. Itu dia. Yuk kita kejar. Aduh, apes gue. Bisa ketangkep. Rupanya ini dia orang Cabul itu. Biar gue buka topengnya. Hah? Perempuan? Gak mungkin secabul ini perempuan. Hei Cabul, sekarang jawab pertanyaan gue sebelum kita bawa lo ke polisi. Apa sebenarnya motif lo mengintip cewek-cewek ganti baju? Padahal lo sendiri cewek. Apa mungkin lo ada yang nyuruh? Atau lo mau nyebarin video mereka supaya lo bisa viral? Udah, nggak usah ditanya-tanya. Dia nggak mau ngaku juga. Yuk kita telepon polisi sekarang. Jangan bawa gue ke polisi. Gue bukan orang yang kalian tuduh. Buat apa gue ngintip cewek-cewek? Kalian mikirlah anjir. Mulai bicara dia. Hei, lo nggak mau kan kita bawa ke polisi? Makanya kasih tahu maksud dan tujuan lo mengendap-endap di asrama ini. Gue cuman nganterin ini deh buat Nona Loren. Apa isinya Raja? Kosmetik dan obat. Hei, lo pengawalnya kan? Lo ingat peraturan di kontes ini? Dilarang membawa kosmetik ataupun obat-obatan dari luar asrama. Jadi barang-barang ini gue sita. Iya, sita aja sita, nggak apa-apa. Asal gue bisa pergi dari sini. Udah lepasin aja dia. Target kita kan si Cabul, bukan dia. Oke, mari kita antar keluar. Dasar pengawal tolol. Gitu aja nggak becus. Masa dia ketangkap sama panitia keamanan? Berarti nama gue udah kena tinta merah dari panitia. Bukan cuma itu, Lauren. Kita juga gagal bikin gosip kalau kosmetik Skatifik itu beracun. Itu pasti karena ada orang cabul yang berkeliaran di asrama ini. Makanya panitia memperketat keamanannya. Jadi mereka jaga 24 jam anjir. Semakin susah buat susupin orang masuk ke asrama. Apa benar sih ada orang cabul yang mengintip cewek ganti baju? Gue takut kalau orang itu ngintip gue. Iya benar. Vina yang ngelihat orang cabul itu. Dia yang mengintip mereka anjir. Serem banget. Bukan cuma ngintip, tapi memvideokan mereka. Apa coba maksudnya?